Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Novia Nurjanah dengan NPM 2421511111038 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi distribusi binomial. Nah, apa sih yang akan kita pelajari mengenai distribusi binomial? Nah, untuk materi yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah pengertian distribusi binomial, yang kedua adalah karakteristik, yang ketiga rumus, dan yang keempat contoh soal. Nah, apa sih pengertian distribusi binomial? Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya sejumlah keberhasilan dalam N percobaan independen, di mana setiap percobaan memiliki dua hasil yang mungkin, yaitu sukses berhasil atau gagal tidak berhasil. Nah, karakteristik utama dalam distribusi binomial yang pertama adalah jumlah percobaan yang dilambangkan dengan N, yaitu total percobaan yang dilakukan, atau banyaknya percobaan yang dilakukan. Yang kedua, peluang sukses yang dilambangkan dengan P, yaitu terjadinya peluang sukses. Yang ketiga, ada peluang gagal yang dilambangkan dengan Q, yaitu terjadinya peluang gagal. Yang keempat, ada variabel acak yang dilambangkan dengan X, yaitu jumlah keberhasilan yang diinginkan dalam N percobaan. Dengan X dapat bernilai dari 0 hingga N. Jadi X itu adalah kejadian yang diharapkan terjadi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke rumus. Rumus dalam distribusi binomial adalah fx sama dengan px sama dengan x sama dengan ncx, f pangkat x, dan q pangkat n dikurangi x. Nah, keterangannya, x adalah kejadian yang diharapkan, n banyaknya percobaan, p peluang sukses, dan q peluang gagal. Nah, untuk mencari q, kita bisa menggunakan rumus q sama dengan 1 min p, yaitu P tadi itu peluang sukses. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal. Nah, untuk soalnya yaitu sebuah uang logam dilemparkan sebanyak 8 kali. Tentukan peluang muncul gambar sebanyak 6 kali. Nah, yang ditanyakan itu adalah peluang muncul gambar sebanyak 6 kali. Untuk yang diketahui adalah N sama dengan 8. N tadi itu kan banyaknya percobaan yang diharapkan. Nah, dilemparkan sebanyak 8 kali. Nah, 8 itu adalah N, dan untuk X sama dengan 6. X itu kejadian yang diharapkan. Nah, untuk uang logam, untuk mencari P-nya itu peluang muncul gambar dalam uang logam, kita bisa mendapatkan gambar atau angka. Nah, jadi untuk peluang sendiri kita bisa menuliskan dengan 1/2 P. Nah, jadi untuk P itu adalah 1/2. Nah, untuk Q, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, 1 dikurangi P. Nah, untuk 1 dikurangi 1/2, yaitu 1/2 hasilnya. Jadi, untuk Q sendiri adalah 1/2. Nah, selanjutnya kita bisa mensubstitusikan yang sudah diketahui ke dalam rumus yang sudah tadi kita pelajari. Nah, P, X sama dengan X-nya tadi sudah diketahui kan 6. Nah, sama dengan 8 kombinasi 6. Nah, NCX itu adalah rumus kombinasi. Rumus kombinasi adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus kombinasi untuk mencari 8 faktorial dari 6. 8 faktorial 6. Nah, jadi kita bisa mensubstitusikan 8C 6 1/2 pangkat X. Nah, untuk X kan tadi 6. Nah, langsung Q-nya itu 1/2 pangkat N dikurangi X. Nah, untuk N kan tadi 8 dikurangi X berarti 6. Nah, kita bisa menjumlahkannya dengan rumus kombinasi tadi. Kita bisa mendapatkan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 6 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, untuk 8 dikurangi 6 kan 2. Nah, menjadi 2 faktorial. Untuk 8 faktorial kita bisa
jabarkannya menjadi 8 kali 7 dikali 6. Nah, untuk 6 kita bisa mengeliminasi penyebut dan pembilang. Nah, menjadi 8 kali 7 dibagi 2. Nah, untuk 8 bisa dibagi 2 menjadi 4. Nah, untuk 1/2 pangkat 6 kita bisa menghasilkan 1/64 karena 2 pangkat 6 itu 64, jadi 1/64. Nah, untuk 1/2 pangkat 2 menghasilkan 1/4. Nah, untuk yang tadi kan penyebutnya sudah tereliminasi, kemudian tinggal 4 dikali 7. Nah, untuk 4 dikali 7 menghasilkan 28. Nah, 28 pembilang dikali pembilang untuk 1/64 dan 1/4. Nah, kan angka yang dikalikan 1 itu akan menghasilkan angka itu sendiri. Jadi untuk 28 dikali 1 dikali 1 menghasilkan 28. Nah, untuk penyebutnya kita mengalikan 64 dikali 4. 64 dikali 4 menjadi 256. Nah, jadi 28 dibagi 256 menghasilkan 0,109. Jadi, peluang muncul gambar sebanyak 6 kali yaitu hasilnya 0,109. Untuk selanjutnya yaitu dengan soal peluang sebuah tim basket untuk memenangkan pertandingan adalah 3/4. Tentukan peluang tim basket memenangkan 3 pertandingan dari 5 pertandingan. Nah, diketahui P itu kan tadi peluang suksesnya 3/4. Nah, untuk Q kita bisa mencari dengan rumus 1 dikurangi P, yaitu 1 dikurangi 3/4. Nah, untuk 1 kita bisa menjabarkannya menjadi 4/4. Nah, 4/4 itu sama nilainya dengan 1. Nah, jadi ini supaya penyebutnya disamakan dengan 3/4. Nah, jadi 4/4 dikurangi 3/4 yaitu 1/4. Nah, jadi kita bisa mengetahui Q-nya itu adalah 1/4. Untuk X, kejadian yang diharapkan adalah 3, dan untuk N, banyaknya percobaan adalah 5. Nah, untuk yang ditanyakan, peluang tim basket memenangkan 3 pertandingan dari 5 pertandingan. Nah, selanjutnya kita substitusikan yang sudah diketahui di soal dengan rumus yang sudah kita ketahui tadi, yaitu rumus distribusi binomial. Nah, untuk P, X sama dengan 3, X sudah diketahui kan tadi 3, sama dengan 5 kombinasi 3, 3/4. 3/4 itu yaitu P-nya pangkat X yaitu 3, X-nya dikali Q 1/4 pangkat N dikurangi X. Jadi N-nya itu 5 dikurangi 3 yaitu 5 dikurangi 3 itu 2. Nah, untuk kombinasinya kita hitung, jadi 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, untuk 5 kita bisa menjabarkannya menjadi 5 dikali 4 dikali 3. Nah, untuk 5 dikurangi 3 menjadi 2 faktorial. Nah, untuk 3 penyebut dan pembilang kita bisa eliminasi. Nah, jadi untuk 5 dikali 4 dibagi 2 kita bisa mengeliminasi 4 dan 2. 4 dibagi 2 menghasilkan 2. Nah, jadi untuk 3/4 pangkat 3 menghasilkan 27/64. Untuk Q 1/4 pangkat 2 menghasilkan 1/16. Nah, kita bisa menghitungnya dengan mengalikannya. Nah, untuk 5 dikali 2, karena tadi 4 sudah dibagi 2 menghasilkan 2, jadi 5 dikali 2 10, dikali 27 menghasilkan 270, dikali 1 akan tetap menjadi 270. Nah, kemudian penyebutnya sudah habis tadi untuk rumus kombinasinya. Jadi untuk P dikali Q 64 dikali 16 menghasilkan 1024. Jadi 270 dibagi 1024 menghasilkan 0,263. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau kesalahan kata atau penjelasan yang mungkin kurang dimengerti. Di sini saya juga masih sama-sama belajar.
Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.